Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti menyebut para pemainnya kena mental karena kebobolan 5 gol dalam waktu cepat saat melawan Malaysia Minggu 9 Oktober 2022 malam. Menurut Bima Sakti, penurunan mental menjadi satu di antara beberapa penyebab kekalahan tim. Bertanding di Stadion Pakansari Cibinong, gawang Timnas Indonesia sudah kebobolan 5 gol sekaligus pada babak pertama. Gol Malaysia dibukukan oleh Zainur Hakimi Zain, Arami Wafi, Anjas Mirza Saharudin, dan Afik Danis. Pada babak kedua, Timnas Indonesia U17 mencoba untuk mencari gol, namun kesulitan menembus lini pertahanan Malaysia. Pada menit ke-93, Akan Kakak sukses mencetak gol untuk Timnas U17. Tadi gol pertama, kedua, dan ketiga mempengaruhi mental pemain. Saat gol ketiga mereka semakin down. Kami berusaha meningkatkan mental mereka, tapi memang ini tekanan tinggi, kata Bima Sakti setelah pertandingan. Pelatih Bima Sakti juga menyebut Timnas Indonesia U17 lemah dalam koordinasi dalam laga melawan Malaysia. Bima Sakti sudah memprediksi dua pemain Malaysia yakni Arami Wafi dan Anjas Mirza Saharudin bakal menyulitkan dalam pertandingan. Kekhawatiran Bima Sakti terbukti karena dua pemain tersebut turut mencetak gol ke gawang Timnas U17. Inilah yang dianggap menjadi sumber kekalahan timnya. Kami sudah melakukan evaluasi dengan melihat video pertandingan. Mereka punya serangan balik cepat dan agak kesulitan kami antisipasi karena lemahnya koordinasi. Kami sudah kasih tahu pemain nomor 7 dan 12, tegas Bima Sakti. Pelatih Bima Sakti juga meminta maaf atas kekalahan telak yang dialami skuad Garuda Asia. Menurut Bima Sakti, hasil ini sangat mengecewakan. Saya menyampaikan mohon maaf kepada semua pecinta sepak bola Indonesia atas hasil yang tidak memuaskan ini. Kecewa, sedih, pasti, ucap Bima Sakti. Saya bilang ke pemain agar bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari turnamen ini untuk mereka ke depan. Karir mereka masih panjang. Ini tanggung jawab saya sebagai pelatih, tegas Bima Sakti. Komentar yang sama juga diungkapkan oleh Sultan Zaki. Menurut Sultan Zaki, Timnas Indonesia U17 ingin segera bangkit dari keterpurukan ini. Mohon maaf atas hasil mengecewakan. Ini jadi pembelajaran bagi kami semua, semoga bisa bangkit ke depannya, ucap Sultan Zaki. Kami harus membangun mental lebih kuat lagi. Lebih kerja keras dari kesalahan-kesalahan yang dibuat, tegas Sultan Zaki. Timnas Indonesia U17 secara mengejutkan kalah telak dari Malaysia di laga terakhir Grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Entah apa yang terjadi dengan Timnas Indonesia di laga ini, terutama di babak pertama. Baru 16 menit berjalan, gawang Andrika Fatir sudah kebobolan lewat gol dari Zainur Hakimi. 3 menit berselang, Malaysia kembali bisa mencetak gol. Arami Wafi melepaskan tendangan dari sisi kanan kotak penalti. Andrika Fatir tak mampu berbuat banyak. Memasuki menit ke-23, kesalahan kembali terjadi di lini belakang Timnas Indonesia. Kesalahan kontrol dari Habil Yafi langsung dihukum oleh pemain Malaysia, Muhammad Anjas Mirza. Tak cukup di situ, kelengahan kembali hadir di lini belakang Garuda Asia. Kesalahan Habil Yafi memudahkan Anjas Mirza mencetak gol keduanya di laga ini. Sultan Zaki melakukan pelanggaran keras di dalam kotak penalti pada menit ke-35. Arami Wafi maju sebagai eksekutor. Striker Malaysia itu mampu mencetak gol meski Andrika Fatir sempat menyentuh bola.
Cafiatur Rizky yang tampak frustasi mencoba melepaskan tembakan langsung dari luar kotak penalti. Namun sepakan Cafiatur masih jauh dari sasaran. Malaysia mengendurkan tekanan di akhir babak pertama. Namun hingga babak pertama usai tidak ada gol yang bisa dicetak Garuda Asia. Timnas Indonesia melakukan beberapa perubahan, termasuk pergantian pemain di awal babak kedua. Mereka juga mencoba bermain lebih tenang dan perlahan menekan pertahanan Malaysia. Namun, Nabil Asura dan kolega susah sekali menciptakan peluang berbahaya. Mental bertanding anak asuhan Bima Sakti memang bermasalah di laga ini. Pada menit ke-55 Malaysia nyaris kembali mencetak gol. Tembakan jarak jauh yang dilepaskan Afiq Danis masih membentur mistar gawang. Malaysia bermain lebih pragmatis, keunggulan 5 gol tentu membuat Harimau Muda nyaman. Mereka lebih banyak menunggu dan mencoba sesekali melakukan serangan balik. Nabil Aishura mencoba peruntungan dengan tandukan di menit ke-75. Namun, tandukan pemain bernomor punggung 10 itu tipis di atas mistar gawang Malaysia. Kiper Malaysia Faris Farhan melakukan penyelamatan bagus. Ia menepis tendangan bebas yang dilepaskan Rizky Afrizal di menit ke-87. Arkan Kaka mencetak gol hiburan di menit ketiga injury time babak kedua setelah memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Jahan Pahlavi. Skor 1-5 bertahan hingga laga usai. Malaysia mengunci tiket keputaran final Piala Asia U17 2023. Sementara Timnas Indonesia U17 masih harus menunggu hasil laga di grup lain. Timnas Indonesia terancam gagal lolos ke Piala Asia U17 2023. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U17 terancam gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun 2023. Saat ini, Garuda Asia masih berada di posisi ke-6 runner-up terbaik dengan poin 3 karena yang dihitung laga kontra Malaysia dan Uni Emirat Arab saja. Tidak masuknya laga kontra Guam dan Palestina karena grup H dan J hanya 3 tim setelah Timor Leste dan Sri Lanka mundur dari keikutsertaan. Dengan begini grup dengan 4 tim, hasil tim runner-up melawan tim peringkat keempat tidak dihitung. Sementara, grup dengan 5 tim seperti grup B yang ditempati Indonesia hasil tim runner-up melawan tim peringkat keempat dan kelima yaitu Palestina dan Guam tidak dihitung. Masih ada 3 grup yang akan mempertandingkan laga terakhir yakni grup A, C, dan I